Nah, ini adalah file suara yang bisa kita lihat. Misalnya kebocoran pada sebuah pipa, entah itu misalnya pipa yang berisi air bertekanan atau misalnya udara bertekanan. Nah, apabila kita klik seperti ini, ya, ini akan kita masuk lagi ke STT-nya, maka di STT-nya akan tampil seperti ini. Nah, tampilannya ini tidak hanya berupa file suara, tapi juga file gelombang yang bisa kita lihat seperti ini. Seperti ini untuk file suaranya. Dan apabila kita ingin melihat signalnya seperti apa, nah ini kita tinggal di zoom. Nah, seperti inilah tampilan pada untuk gelombang suaranya. Ini mungkin saya harus share screen terlebih dahulu karena ada tampilan Windows selanjutnya. Nah, inilah bentuk gelombang yang dihasilkan apabila misalnya ada pipa bertekanan yang bocor. Nah, lalu selain pipa yang bocor, lalu kondisi apa lagi sih yang bisa kita cek dari sebuah Rhapsody box ini? Yang kedua adalah kondisi bearing. Nah, di sini ada kondisi bearing, ada gearbox dan others. Di sini ada pertama adalah kebocoran, yang kedua adalah untuk bearing, kondisi kesehatan bearingnya, yang ketiga adalah untuk pelumasannya, bearing grease-nya, lalu juga ada generik. Nah, apa sih generik di dalamnya? Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, ini yang ada di dalam file pada generik. Ada file close, file open, mechanical inverted offset, dan macam-macam di sini yang kita bisa klik. Sebenarnya tampilannya. Nah, ini tampilan untuk zoom signalnya kita bisa lihat. Oke. Nah, di sini untuk mixer frekuensinya kita bisa lihat juga kondisi seperti apa. Lalu selain itu juga kita ada file yang lain, misalnya mengenai electrical. Kita juga bisa lihat di sini ada corona, deskripsi corona, nuisance corona, tracking juga ada. Jadi kita bisa melihat contoh-contohnya. Apa sih misalnya perbedaan antara gelombang corona yang dihasilkan, deskriptifnya, nuisance-nya maupun trackingnya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini misalnya gelombang untuk corona biasa seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan misalnya dengan tracking misalnya. Seperti apa sih gambarnya kalau untuk gelombang yang dihasilkan oleh tracking? Nah, ini kita akan lihat. Nah, seperti ini. Jadi, rekan-rekan semua yang misalnya melakukan inspeksi lapangan, apabila menggunakan alat kami, yang ada gelombang suara yang ditampilkan, misalnya menggunakan 340 atau 270, maka bisa mengetahui apakah jenis gangguan yang dihasilkan oleh aset tersebut, apakah tracking maupun arcing. Karena ada contoh file signal yang bisa kita ambil sampelnya seperti ini. Selanjutnya ada valve ya, kita bisa lihat juga valve-nya seperti apa, misalnya hasil valve-nya. Lalu juga misalnya untuk necklace-nya, ini gambar kapal selam di sini. Dan terakhir adalah untuk bearing motor. Itu yang bisa saya jelaskan. Jadi di sebelah kiri ini pilar-pilarnya, 8 pilar apa saja yang ditampilkan pada STT Rhapsody Box. Yang pertama adalah kebocoran pada pipa pertekanan, baik berisi misalnya cairan ataupun udara. Yang kedua mekanikal, misalnya bearing atau gearbox dan lain-lain. Ketiga adalah lubrikasi. Nah, kenapa lubrikasi ini penting? Karena kita tahu apabila misalnya berlebihan lubrikasi, maka mesin akan menjadi berat dalam kinerjanya. Lubrikasi yang tepat akan menghasilkan kinerja mesin yang optimal. Lalu ada stream trap. Ini bisa pada misalnya alat-alat yang bertekanan juga, tapi lebih ke udara ya. Begitu. Lalu ada elektrikal di sini kita bisa lihat corona, maupun juga misalnya pada discharge dan lain, maupun tracking maupun arcing seperti itu. Lalu ada valves, valves yang kita tahu misalnya pada industri di mana menggunakan banyak valve, ada kebocoran valve di sana atau misalnya sumbatan-sumbatan valve. Nah, itu juga kita bisa cek juga di sana. Lalu ada thickness atau kerapatan. Ini bisa kita gunakan juga pada industri otomotif misalnya, juga bisa digunakan juga misalnya untuk pada area-area yang memang perlu kerapatan yang tinggi. Misalnya mungkin pada area kapal selam misalnya, atau kemarin kita sempat coba juga untuk pada tank panzer, karena kita tahu sekarang industri pertahanan kita juga harus sudah support untuk senjata biologis. Nah, kerapatan juga diperlukan untuk kendaraan-kendaraan operasional militer juga. Oke. Lalu terakhir ada hidrolik. Hidrolik ini apa saja? Banyak sekali. Karena kita tahu
sekarang ini kebanyakan memang di industri menggunakan pipa bertekanan yang menggunakan sistem hidrolik untuk membantu kinerja pabrik-pabrik misalnya, ataupun misalnya pada motor-motor kecil, ataupun misalnya juga bisa digunakan pada penggerak pada pabrik-pabrik besar seperti itu.